Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lina dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang preeklamsi dan eklamsi ya. Maaf sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Lisa. Umurnya berapa ya Bu ya? 20. Oh iya, baik, bisa saya mulai ya. Di sini itu preeklamsi itu merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah yang tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Preeklamsi adalah yaitu kelainan akut pada ibu hamil persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya gejala kejang atau koma ya, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala preeklamsi, yaitu seperti hipertensi, edema, proteinuri. Prinsip diet yang pertama itu ada energi dari semua zat gizi cukup. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Terus yang kedua itu ada garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan BB diusahakan itu 3 kilo per bulan atau 1 minggu atau 1 kilo per minggu. Terus yang ketiga itu ada protein 1,5 gram per kilogram berat badan. Untuk selanjutnya itu ada lemak sedang. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Terus yang kelima itu vitamin cukup, vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu mineral cukup, terutama kalsium dan kalium ya. Terus bentuk makanan juga harus disesuaikan. Cairan diberikan 2.500 ml per hari. Nah, di sini itu ada macam-macam diet dan indikasi pemberian. Yang pertama itu ada diet preeklamsi 1. Diberikan kepada pasien preeklamsi berat makanan berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Makanan ini cukup untuk energi dan zat gizi lainnya. Yang kedua itu diet preeklamsi 2. Diberikan pada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat ya Bu ya. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Yang ketiga ada diet preeklamsi 3. Diberikan kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan rendah garam. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kilo setiap bulannya. Nah, di sini itu ada makanan yang boleh dikonsumsi. Yang pertama, makanan tinggi kalium. Itu disarankan ya Bu ya, seperti pisang, bayam, terus ada juga ikan salmon, terus delima, air kelapa, terus kentang sama tomat. Nah, makanan kaya antioksidan itu juga dianjurkan ya. Beberapa makanan kaya antioksidan seperti brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, terus nasi merah, kacang kedelai, ikan salmon juga, terus tuna, sarden, dan herring, terus sama kembung. 3. Suplemen itu juga dianjurkan. Ada asam folat, terus kalsium, vitamin D, terus vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E bisa menurunkan resiko terkena
preeklamsi ya Bu ya. Baik, di sini saya sudah menjelaskan semua tentang preeklamsi dan eklamsi ya Bu ya. Gimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Mbak. Enggak ya? Udah jelas. Baik, kalau begitu semoga ilmunya bisa bermanfaat buat Ibu ya Bu ya. Sebelumnya saya terima kasih dan izin pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.